Selamat datang dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Setelah 1 minggu tidak bertemu, semoga hari demi hari kita semakin dikuatkan dalam perjalanan iman kita bersama dengan Kristus. Dan pada saat ini saya juga ingin mengundang, jika Anda memiliki pertanyaan, baik dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ataupun pelajaran pada minggu ini, silakan tulis di kolom komentar. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dalam program baru yang kami namakan Tanya Alwin. Minggu ini kita tiba pada pelajaran ke-7 yang berjudul Dasar-Dasar untuk Nubuatan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang bersemayam dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur atas kesempatan yang indah di mana kami boleh lagi mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kami mohon Roh Suci Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati kami, menerangi maksud dan rencana Tuhan bagi kami melalui pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran ke-7, sekali lagi dengan judul Dasar-Dasar untuk Nubuatan. Dan ayat hafalannya berasal dari Yesaya pasal 6, ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Pelajaran minggu ini berkisar seputar Ka'bah atau Sanctuary, yang berbicara juga mengenai tahta Allah. Dan mari kita masuk kepada pelajaran hari Minggu. Judul pelajaran hari Minggu adalah Ini Aku, Utuslah Aku. Mari kita lihat kembali di dalam Yesaya pasal 6, dan kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Kita melihat di sini di dalam ayat 1, Yesaya katakan, Aku melihat Tuhan. Syarat untuk terjadinya suatu kebangunan rohani adalah bahwa seseorang harus melihat Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kesucian Tuhan. Dan ketika seseorang melihat Tuhan, apa yang kemudian terjadi? Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Ketika kita melihat Tuhan, maka kita akan melihat keberdosaan kita, ketercelaan kita, kehancuran kita, ketika kita diperhadapkan dengan kekudusan, kesucian, kemuliaan, dan kebesaran Tuhan. Seringkali kita bersikap seperti orang Farisi, yang membandingkan diri dengan orang berdosa yang lain. Aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang jahat, bukan pezina. Penekanan diberikan pada diri sendiri sebagai orang yang berhasil melakukan perbuatan yang baik. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Yesaya melihat dan mengakui keadaannya yang celaka dibandingkan dengan kesucian Allah? Yesaya 6 ayat 6 dan 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya mengalami proses penyucian. Ini adalah tahapan-tahapan yang harus dialami sebelum kita mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Kita harus melihat Allah dalam kesucian dan kekudusannya, dalam kebesarannya. Dan ini akan menuntun kita
untuk melihat dan menyadari keadaan kita yang berdosa dan hina. Hal ini akan menempatkan kita dalam perspektif yang sesungguhnya, tidak lagi meninggikan diri, melainkan mati terhadap diri. Barulah setelah itu kita akan menjawab panggilan Tuhan dengan hidup yang telah disucikan. Kita akan menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Itulah yang terjadi kepada Yesaya. Dan kalau kita hubungkan dengan judul pelajaran minggu ini yang adalah dasar-dasar nubuatan, Alkitab juga katakan di dalam Wahyu pasal 10 ayat 11 yang merupakan perintah Tuhan kepada umat yang sisa untuk mengabarkan pekabaran malaikat yang ketiga. Wahyu 10 ayat 11 dikatakan, "Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Ini adalah pesan kepada umat yang sisa. Sebelum bernubuat kepada banyak bangsa, kaum, dan bahasa, dengan kata lain sebelum kita melakukan outreach ministry atau penginjilan keluar, terlebih dahulu kita harus mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Kebangunan rohani seperti apa, kita bertanya? Bukankah kita sudah Advent dari kecil, sudah dibaptis? Masih banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, bergereja hari Sabat, tetapi lebih cinta dunia daripada kebenaran. Lebih cinta harta, lebih cinta kesenangan dunia. Banyak orang yang mengaku pengikut Tuhan, tetapi ketika Alkitab tunjukkan dosa-dosa kesayangannya, mereka mundur, gantinya meninggalkan dosa-dosanya. Mari kita lihat tulisan pena inspirasi dari buku Kemenangan Akhir. Halaman 482, paragraf yang pertama. Ketika firman Allah diberitakan dengan setia, hasilnya terlihat bahwa itu berasal dari Allah. Roh Allah menyertai pekabaran hamba-hambanya, dan kata-kata mereka memiliki kuasa. Orang-orang berdosa merasa hati nurani mereka digerakkan. Terang yang menerangi setiap orang datang kepada dunia, menyinari relung-relung jiwa mereka yang paling tersembunyi, sehingga perkara-perkara yang tersembunyi di dalam kegelapan telah dibuat menjadi nyata. Keyakinan yang mendalam menguasai pikiran dan hati mereka. Mereka diyakinkan mengenai dosa dan mengenai kebenaran, dan mengenai penghakiman yang akan datang. Mereka mempunyai kepekaan terhadap kebenaran Allah dan perasaan gentar untuk tampil di hadirat penyelidik hati dalam keadaan bersalah dan najis. Dalam penderitaan mereka berseru, "Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Paragraf yang lain dari buku yang sama mengatakan sebagai berikut. Jiwa-jiwa ini menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Mereka percaya dan dibaptiskan dan bangkit dalam pembaruan hidup, menjadi yang baru di dalam Yesus Kristus. Ciptaan bukan lagi dirinya menurut hawa nafsu sebelumnya, tetapi oleh iman kepada Anak Allah akan mengikutinya dalam setiap langkah-langkahnya, merefleksikan tabiatnya dan menyucikan diri mereka sebagaimana Kristus suci adanya. Perkara-perkara yang dahulu dibenci sekarang disukai, dan perkara-perkara yang dahulu disukai sekarang mereka benci. Yang tadinya sombong dan suka menonjolkan diri menjadi lemah lembut dan rendah hati. Kesia-siaan dan keangkuhan menjadi sungguh-sungguh dan tidak suka menonjolkan diri. Kenajisan menjadi rohani. Peminum, pemabuk, dan orang yang tidak bermoral menjadi suci. Gaya hidup yang penuh kesia-siaan dunia ini dikesampingkan. Orang-orang Kristen tidak berusaha menghiasi dirinya secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kebangunan rohani membawa penyelidikan hati yang mendalam dan kerendahan hati. Hal itu ditandai oleh imbauan yang sungguh-sungguh dan hikmat kepada orang-orang berdosa, oleh kerinduan yang kuat kepada belas kasihan penembusan darah Kristus. Pria dan wanita berdoa dan bergumul dengan Allah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Buah-buah kebangunan rohani nampak
pada jiwa-jiwa yang tidak ciut dengan penyangkalan diri dan pengorbanan, tetapi bersukacita karena mereka dianggap layak menderita celaan dan cobaan demi Kristus. Manusia melihat perubahan dalam hidup mereka yang mengaku nama Yesus. Ada paragraf selanjutnya dari buku yang sama. Akan tetapi, banyak kebangunan rohani pada zaman modern ini menunjukkan suatu perbedaan yang mencolok dengan manifestasi rahmat Allah yang pada masa-masa sebelumnya mengikuti pekerjaan hamba-hamba Allah. Benar bahwa mereka mendapat banyak perhatian, banyak yang mengaku bertobat, dan banyak orang bergabung ke dalam gereja. Namun hasilnya tidak menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam kehidupan kerohanian yang sesungguhnya. Terang yang bersinar untuk sesaat lamanya segera padam, meninggalkan kegelapan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Ini adalah dasar nubuatan yang kita pelajari di hari Minggu, bahwa sebelum kita pergi untuk mengadakan kebangunan rohani bagi orang lain, kita sendiri harus terlebih dahulu mengalami kebangunan rohani. Bagaimana kita bisa membagikan sesuatu yang tidak kita miliki? Bagaimana kita bisa membagikan Yesus kalau kita tidak memiliki Yesus ataupun berjalan bersama Yesus? Ketika kita sendiri telah melihat Allah dan melihat keberdosaan kita, ketidaklayakan kita, dan menerima pengampunan dan berjalan bersama Yesus, maka kita akan mengalami kebangunan rohani. Dan seperti Yesaya, kita akan terpanggil untuk membagikan pengalaman kita bersama Yesus, untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Panggilan itu akan meluap dan kita akan berkata kepada Tuhan, "Utuslah aku." Sehingga kita akan membagikan Yesus yang kita telah lebih dahulu miliki dan tinggal di dalam kita kepada orang lain. Itulah pelajaran kita hari Minggu. Pelajaran hari Senin dengan judul Dua Kerup. Apa dan di manakah kerup ini berada? Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 37 ayat 7 dan 8. Dibuatnyalah dua kerup dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Satu kerup pada ujung sebelah sini dan satu kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Jadi ini berbicara mengenai tabut, mengenai Ka'bah. Dan di Ka'bah, di dalam bilik yang maha suci, ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada hukum Allah. Dan di atasnya adalah tutup pendamaian. Kerubim berada di kedua ujung tutup pendamaian dengan posisi kerubim yang adalah sebagai yang menjaga hukum Allah. Kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, yaitu Allah akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu. Jadi Allah berada di antara kedua kerup. Dan di situ juga Allah bertahta. Kita lihat di dalam Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Dan juga di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim. Jadi kita jelas melihat di sini bahwa Alkitab katakan bahwa Allah bertahta di atas kerubim atau di antara dua kerubim yang adalah malaikat yang menjaga hukum-hukum Allah. Ketika hukum-hukum Allah berlaku, ketika hukum-hukum Allah dihormati, ditinggikan, disitulah Allah berdaulat. Di situ Allah bertahta. Sama juga halnya seperti pemerintah dunia ini. Ketika hukum-hukum pemerintahannya berlaku dan ditegakkan, disitulah pemerintahannya berdaulat dan berkuasa. Dengan kata lain, ketika itu kemuliaan pemerintahan tersebut bersinar. Tetapi yang terjadi kebalikannya, ketika hukum-hukum tidak diindahkan, bahkan diinjak-injak, maka pemerintah itu tidak lagi berdaulat. Dan kemuliaannya padam, karena hukumnya dianggap tidak ada. Kerup adalah penjaga hukum Tuhan. Tuhan bertahta di atas kerup. Dan ketika hukum Tuhan diinjak-injak, kemuliaan Tuhan akan meninggalkan tempat itu.
Alkitab katakan di dalam Yeskiel pasal 9 ayat 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Apa yang terjadi yang menyebabkan kemuliaan Allah terangkat dari kerub? Oleh karena hukum-hukum Tuhan dilanggar, ditiadakan, dan diinjak-injak. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah sering baca definisi dosa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah yang dilanggar mengakibatkan hilangnya kemuliaan Allah. Oleh karena Allah dinajiskan ketika hukum-hukumnya dilanggar. Hal ini berhubungan dengan kedaulatan dan kehormatan Allah dan hukum-hukumnya yang kudus. Dalam Yeskiel 22 ayat 26 Alkitab katakan, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata mereka terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Hukum-hukum Allah menunjukkan karakter Allah yang adalah suci dan kudus. Dan inilah yang dilihat oleh Yesaya dalam pelajaran hari Minggu, yang membuat Yesaya merasa kotor dan tidak layak. Dan hukum-hukum inilah yang dijaga oleh kedua kerub. Jadi malaikat kerubim menjaga hukum-hukum Allah yang terdapat di tabut perjanjian yang berada di bilik yang maha suci. Tetapi apakah tahta Allah yang dimaksud dalam Wahyu 4 berada dalam bilik yang maha suci? Mari kita lihat kutipan pena inspirasi dari buku Early Writings. Saya melihat Bapa bangkit dari tahta dan dengan kereta yang menyala-nyala pergi ke tempat maha kudus di dalam tabir dan duduk. Kemudian Yesus bangkit dari tahta dan kebanyakan dari mereka yang sujud menyembah bangkit bersama-sama dengan dia. Saya tidak melihat seberkas terang pun memancar dari Yesus kepada orang banyak yang ceroboh setelah dia bangkit. Dan mereka ditinggalkan dalam kegelapan yang sempurna. Mereka yang bangkit ketika Yesus bangkit tetap menatap saat dia meninggalkan tahta dan menuntun mereka. Kemudian dia mengangkat lengan kanannya dan kami mendengar suaranya yang indah berkata, "Tunggu di sini, aku akan pergi kepada Bapakku untuk menerima kerajaan. Jaga agar pakaianmu tetap bersih. Dan sebentar lagi aku akan kembali dari pernikahan dan menerima engkau kepadaku." Kemudian sebuah kereta yang diselubungi awan dengan roda seperti api yang menyala-nyala, dikelilingi oleh malaikat, datang ke tempat Yesus berada. Dia melangkah ke kereta dan dibawa ke tempat yang maha kudus di mana Bapa duduk. Di sana aku melihat Yesus, seorang imam besar yang agung, berdiri di hadapan Bapa. Di ujung jubahnya ada lonceng dan delima. Mereka yang bangkit bersama Yesus akan mengarahkan iman mereka kepadanya di tempat yang maha kudus dan berdoa, "Bapakku, berilah kami roh-Mu." Kemudian Yesus akan menghembuskan Roh Kudus ke atas mereka. Dalam nafas itu ada cahaya, kekuatan, kasih, sukacita, dan kedamaian. Nah, pada waktu Yesus naik ke surga, setelah selesai melakukan misinya di atas dunia, Yesus tidak langsung datang ke bilik yang maha suci, melainkan ke bilik yang suci. Dalam bilik yang suci, ada yang disebut sebagai meja roti sajian atau table of showbread, yang dalam skema bait suci, meja roti sajian ini berada di sisi utara. Mari kita lihat Keluaran pasal 26 ayat 35. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil atau 7 kaki dian, itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Jadi dalam bait suci di surga, meja roti sajian berada di sebelah utara. Inilah yang merupakan tahta Allah. Inilah yang digambarkan dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Mari kita lihat Yeskiel 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, "Aku hendak naik ke langit.
Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Tahta Tuhan berada di sebelah utara. Mazmur 48 ayat 2 dan ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Kembali lagi disebutkan bahwa tahta Tuhan berada di sebelah utara, di dalam bilik yang suci. Jadi meja roti sajian ataupun table of showbread itu adalah melambangkan tahta Allah yang berada di dalam bilik yang suci di bait yang suci atau di Ka'bah atau di sanctuary. Di atas meja sajian ada 12 roti bundar yang terbagi menjadi 2 susun, masing-masing terdiri dari 6 roti. Mari kita lihat dalam Imamat 24 ayat 5 dan 6. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu, atau meja roti sajian, atau table of showbread. Jadi ke-12 roti ini adalah melambangkan 12 suku Israel, yang adalah melambangkan umat-umat Allah. Kembali lagi, di dalam bilik yang suci, ada tahta Allah yang berada di utara. Allah memerintah atas 12 suku Israel yang melambangkan umat-umat Allah. Tetapi pada suatu waktu, Allah berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dan Yesus juga bangkit berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Ketika Yesus sudah berada di bilik yang maha suci, ada orang-orang yang masih mengarahkan pandangan mereka ke bilik yang suci. Gantinya dengan iman mengikuti Yesus, mengarahkan pandangan mereka ke bilik yang maha suci. Mari kita teruskan paragraf dari buku Early Writings tersebut. Aku berbalik untuk melihat rombongan yang masih membungkuk di hadapan tahta, yaitu di bilik yang suci, ketika Yesus sebenarnya sudah berada di bilik yang maha suci. Mereka tidak tahu bahwa Yesus telah meninggalkannya. Iblis tampak berada di dekat tahta, mencoba untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Saya melihat mereka memandang ke tahta dan berdoa, "Bapa, berilah kami roh-Mu." Setan kemudian menghembuskan pengaruh yang tidak suci ke atas mereka. Di dalamnya ada cahaya dan banyak kekuatan, tetapi tidak ada kasih, sukacita, dan kedamaian. Tujuan iblis adalah untuk membuat mereka tertipu dan mundur. Itulah yang terjadi ketika orang tidak tahu di mana Yesus berada saat ini. Dengan iman kita harus senantiasa mengarahkan pandangan mata kita pada Yesus. Ketika sekarang Yesus berada di bilik yang maha suci, melakukan pekerjaan pengantaraan bagi kita, kesanalah mata iman kita harus tertuju. Selanjutnya kita masuk kepada pelajaran hari Selasa dengan judul pelajaran Seperti Bara Api yang Menyala. Mari kita baca dalam Yeskiel pasal 1 ayat 13. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menyabung. Dari mana bara api yang menyala ini, dan apa yang dimaksud dengan bara api tersebut? Yesaya 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Jadi bara api itu diambil dari atas mezbah. Ini adalah bahasa sanctuary, bahasa Ka'bah. Dalam bilik yang suci, di belakang tirai, ada mezbah pendupaan yang melambangkan doa umat-umat Tuhan. Yang ketika doa umat Tuhan naik ke hadapan Allah, maka baunya adalah bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam Amsal pasal 15 ayat 8, Alkitab katakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Doa orang jujur adalah bau yang harum di hadapan Tuhan, dikenannya. Amsal pasal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya.
Tetapi bagaimana dengan doa orang yang tidak mau mendengarkan atau melakukan ketetapan Tuhan? Amsal 28 ayat 9 katakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Itulah yang terjadi. Sama-sama berdoa, tetapi doa orang benar dikenan Tuhan, doa orang yang tidak mau mendengarkan hukum adalah kekejian. Itu yang Alkitab katakan. Apa yang terjadi pada waktu Pentakosta? Apa yang terjadi ketika umat-umat Tuhan menyatukan hati berdoa kepada Tuhan? Kisah 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada kebangunan rohani yang terjadi ketika umat Tuhan merendahkan hati, bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, dan berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya pelajaran hari Rabu dengan judul Tuhan di antara umatnya. Keluaran 25 ayat 8, ayat yang sering kita baca, berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tempat kudus yang dimaksud di sini adalah sanctuary atau Ka'bah atau bait suci. Kenapa Allah memerintahkan Musa untuk membuat Ka'bah atau sanctuary atau bait suci? Tuhan merindukan hubungan dengan Anda dan saya. Allah rindu untuk berada di tengah-tengah umatnya. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam Wahyu pasal 1, Yesus dikatakan berada di tengah-tengah kaki Dian. Dan lagi-lagi ini adalah bahasa Ka'bah ataupun sanctuary. Mari kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Apa yang dimaksud dengan kaki Dian ini? Wahyu 1 ayat 20 katakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Ketujuh kaki Dian adalah ketujuh jemaat. Dan Yesus dikatakan berada di tengah-tengah jemaat. Yesus begitu mengasihi umat-umatnya, sehingga Yesus sendiri berjalan di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah umatnya untuk memberikan kekuatan ketika terang mereka hampir padam, untuk memastikan bahwa terang itu tidak padam. Inilah kasih Yesus bagi jemaatnya, bagi umat-umatnya. Dan melalui Ka'bah atau sanctuary, kita pelajari bahwa dosa mengakibatkan kematian dan perpisahan. Tetapi Allah menyediakan jalan bagi manusia yang mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya untuk dapat dipersatukan kembali dengan Allah. Ini adalah kerinduan Allah yang semoga menjadi kerinduan kita semua juga. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Anda pasti pernah melihat gambar Yesus mengetuk pintu seperti yang dimaksud oleh Wahyu 3 ayat 20 ini. Perhatikan pintu yang diketuk oleh Yesus, di mana dari sisi luar, pintu itu tidak memiliki gagang. Oleh karena pintu itu hanya dapat dibuka dari dalam. Yesus hanya bisa mengetuk. Bagaimanapun rindunya Yesus untuk berada di tengah-tengah kita, Ia tidak akan memaksa untuk masuk kalau kita tidak membuka pintu hati kita dari dalam. Apakah Anda akan mendengar panggilannya dan membuka pintu hati Anda bagi Yesus? Setelah masalah dosa diselesaikan, Alkitab katakan dalam Wahyu pasal 21, ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Selanjutnya kita masuk kepada pelajaran hari Kamis, yaitu kejatuhan Lusifer.
Alkitab katakan di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 14, ini adalah perkataan kepada Lucifer. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga, yaitu Lucifer diberikan tempat di dekat kerup yang berjaga. Di gunung kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Apa yang dijaga? Kita telah pelajari tadi bahwa kerup menjaga hukum-hukum Tuhan. Jadi Lucifer pada suatu waktu adalah salah satu dari kerup yang bertugas menjaga hukum-hukum Tuhan. Adalah suatu tragedi ketika Lucifer yang tadinya merupakan salah satu kerubim dengan tugas menjaga hukum-hukum Tuhan, sampai harus menutup mukanya oleh karena tidak sanggup memandang kemuliaan Tuhan. Lucifer juga yang menginjak hukum-hukum yang tadinya ia jaga. Anda dan saya telah dibawa kepada pengenalan akan Kristus dan karakternya yang adalah hukum-hukumnya. Alkitab katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Selanjutnya ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Inilah pelajaran kita untuk minggu ini. Semoga kita boleh dikuatkan melalui pelajaran ini, dan kiranya Roh Kudus yang akan menerangi hati kita dengan terang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui pelajaran minggu ini. Biarlah Tuhan meteraikan pelajaran ini dalam hati kami. Firman Tuhan boleh menerangi hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berkati setiap yang menonton daripada program ini, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan kepada mereka yang bergumul untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan Tuhan meneguhkan hati mereka yang telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Berkati kami semua ya Tuhan, kami mohon ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Anda sudah belajar bersama dengan kami. Bila Anda merasa diberkati, silakan bagikan, silakan like dan subscribe dalam channel ini, sehingga kita boleh sama-sama dikuatkan melalui pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.